Halo para sahabat lansia yang kami sayangi, selamat datang kembali di channel Bincang Sehat Lansia, tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan ilmu untuk menjalani usia senja yang tetap aktif, bahagia, dan penuh makna. Seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan kesehatan terbaru setiap minggunya. Kami pun selalu menunggu cerita, pertanyaan, atau pengalaman dari Bapak dan Ibu sekalian di kolom komentar. Kesehatan itu menyeluruh, bukan hanya soal fisik, tetapi juga jiwa, mental, emosi, serta kehidupan sosial kita. Saya, Dr. Amira Irianti, SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dan konsultan kesehatan seksual, akan menjadi sahabat sehat Anda dalam obrolan kita kali ini. Hari ini sangat spesial, karena kami kedatangan tamu yang berani, terbuka, dan penuh ketulusan. Ibu Tina, 55 tahun. Beliau datang untuk berbagi kegelisahan yang selama ini ia pendam. Sebuah hal yang sering dianggap tabu oleh masyarakat, padahal sangat penting bagi kualitas hidup, terlebih bagi perempuan lansia. Selamat datang Ibu Tina, sambut saya. Terima kasih dok, senang sekali bisa di sini, jawabnya. Ibu Tina mulai bercerita. Nama saya Tina, usia 55 tahun. Sudah 7 tahun ini saya hidup sendiri setelah suami saya meninggal. Awalnya berat dok, tapi lama-lama saya belajar menerima dan kembali membangun hidup. Saya mengangguk pelan. Itu proses yang tidak mudah bu, tapi ibu terlihat sangat tegar. Beliau tersenyum kecil. Terpaksa kuat dok, kalau tidak ya saya yang repot sendiri. Ibu Tina lalu bercerita tentang kesehariannya. Bangun pagi, belanja ke pasar, mengurus rumah, kadang ikut arisan atau senam lansia di balai warga. Malamnya, ia menghabiskan waktu menonton sinetron atau video di ponsel hingga tertidur. Hidupnya berjalan wajar seperti ibu-ibu lainnya. Tapi di balik rutinitas itu, ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Rasanya seperti ada yang kosong, dok. Bukan hanya kesepian karena tidak ada teman ngobrol. Ada kerinduan yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa dirinya masih merasa sehat, masih energik, tidak banyak keluhan fisik. Dan yang membuatnya bingung, ia merasa hasrat sebagai perempuan yang dulu ia kira sudah padam, ternyata masih ada. Bahkan kadang muncul kuat. Saya tersenyum lembut. Apa yang ibu rasakan itu sangat wajar, manusiawi sekali. Banyak orang mengira hasrat seksual hanya milik anak muda. Padahal selama tubuh dan pikiran kita sehat, hasrat bisa tetap ada sampai usia berapapun. Ibu Tina tampak lega, tetapi kemudian ia menunduk sejenak. Lalu dengan suara pelan, ia melanjutkan. Karena saya merasa tidak mungkin punya pasangan lagi, dan malu kalau harus mencari, akhirnya saya membeli sebuah alat bantu seks untuk perempuan. Belinya diam-diam secara online. Rasanya deg-degan, takut ketahuan anak atau tetangga. Saya menjawab, ibu tidak sendirian. Banyak perempuan menikah, janda, bahkan lanjang yang menggunakan alat bantu seks untuk memahami tubuhnya atau mengisi kebutuhan yang wajar. Lalu Ibu Tina mengungkapkan kegelisahannya yang paling besar. Yang saya takutkan, aman gak ya dok? Jangan-jangan malah bikin infeksi atau masalah kesehatan. Saya menjelaskan bahwa secara medis, alat bantu seks untuk wanita aman digunakan selama memenuhi 3 aspek utama. Bahan yang aman dan berkualitas, kebersihan yang baik, dan cara penggunaan yang benar. Saya mulai dari faktor pertama, bahan. Bayangkan memilih panci untuk memasak. Kita pasti pilih yang tidak beracun, tidak melepaskan bahan berbahaya, bukan? Sama seperti alat yang kita gunakan di area yang sangat sensitif. Pilihlah bahan yang body safe, seperti silikon medical grade, kaca tempered, atau stainless steel berkualitas. Saya juga menjelaskan bahwa bahan murahan seperti PVC sering mengandung phthalate, zat kimia yang dikhawatirkan oleh FDA karena berpotensi menyebabkan masalah kesehatan jika dipaparkan dalam jangka panjang. Ibu Tina tampak terkejut. Wah, saya dulu beli yang murah saja dok, tidak tahu bahannya apa. Saya mengangguk, karena itu penting memilih yang aman. Kemudian saya beralih ke faktor kedua, kebersihan. Ini sangat penting untuk mencegah infeksi. Alat harus dicuci sebelum dan sesudah dipakai, menggunakan sabun lembut dan air hangat. Beberapa bahan bahkan bisa direbus untuk sterilisasi, tapi harus sesuai petunjuk pabrik.
Saya juga menekankan bahwa alat bantu seks itu bersifat sangat pribadi, tidak disarankan untuk dipinjamkan atau digunakan bergantian. Setelah itu saya masuk ke faktor ketiga, cara penggunaan. Penggunaan pelumas berbasis air sangat dianjurkan untuk wanita usia 50 tahun plus, karena produksi cairan alami biasanya sudah berkurang. Pelumas berbasis minyak harus dihindari, karena dapat merusak keseimbangan bakteri dan merusak kondom. Saya menutup penjelasan bagian ini dengan kalimat, yang paling penting adalah mendengarkan tubuh sendiri. Jika tidak nyaman, berhenti. Tujuan utamanya adalah kenyamanan, bukan rasa sakit. Ibu Tina tampak benar-benar memperhatikan setiap penjelasan yang saya sampaikan. Setelah pembahasan mengenai kebersihan dan cara penggunaan, ia mengangguk perlahan, seakan baru benar-benar memahami betapa pentingnya hal-hal tersebut. Lalu, dengan suara yang lebih tenang, ia bertanya, "Tadi ibu dokter sempat bilang bahwa alat bantu seks itu justru bisa ada manfaatnya. Maksudnya bagaimana, Dok? Selama ini saya merasa bersalah, seperti melakukan sesuatu yang tabu." Saya tersenyum lembut. Justru itu hal yang ingin saya luruskan, Bu. Banyak penelitian menunjukkan bahwa dengan penggunaan yang tepat dan aman, alat bantu seks dapat memberikan beberapa manfaat kesehatan bagi perempuan, termasuk perempuan di usia lanjut. Saya menjelaskan satu persatu agar Ibu Tina dan para pemirsa di rumah dapat memahaminya dengan jelas. Pertama, meningkatkan gairah dan kepuasan seksual. Pada banyak perempuan, terutama yang sudah menopause, perubahan hormon bisa menyebabkan menurunnya sensitivitas, pelumas alami, dan kemampuan mencapai orgasme. Penggunaan alat bantu seks bisa membantu merangsang area-area yang sulit dijangkau secara manual, sehingga meningkatkan sensasi dan kepuasan. Kedua, membantu melatih otot-otot panggul. Beberapa alat seperti Kegel Balls atau vibrator khusus dapat membantu memperkuat otot dasar panggul. Otot yang kuat sangat penting untuk mengurangi risiko inkontinensia urin, meningkatkan sirkulasi darah di area intim, dan meningkatkan respon seksual. Ketiga, membantu perempuan mengenali tubuhnya sendiri. Tidak sedikit perempuan yang bahkan setelah puluhan tahun menikah, masih belum benar-benar memahami zona sensitif tubuhnya. Alat bantu seks bisa menjadi sarana edukasi pribadi, membantu seseorang memahami ritme, tekanan, dan jenis sentuhan apa yang paling nyaman dan aman. Saya juga menambahkan bahwa beberapa organisasi internasional seperti Planned Parenthood dan AHA mengakui bahwa alat bantu seks dapat menjadi bagian sehat dari kehidupan seksual seseorang. Jadi Bu, apa yang Ibu lakukan bukan sesuatu yang salah atau memalukan, jelas saya. Justru, itu adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri, mengenal tubuh, menghargai kebutuhan, dan menjaga kesehatan seksual. Air muka Ibu Tina tampak lebih cerah dan tenang, seolah beban yang ia pikul selama ini perlahan terangkat. Namun kemudian, ia mengangkat satu pertanyaan yang sangat penting. "Tapi Dok, bagaimana kalau seseorang kebablasan? Maksud saya, kalau terlalu sering memakainya, apakah bisa berbahaya?" Saya mengangguk memahami. Pertanyaan Ibu bagus sekali, bahkan sangat penting. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk penggunaan alat bantu seks. Ada beberapa resiko jika digunakan secara berlebihan atau tidak bijak. Saya mulai menjelaskan satu persatu. Pertama, ketergantungan psikologis. Sebagian orang bisa merasa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kenikmatan adalah melalui alat bantu seks. Ini bisa membuat seseorang mengabaikan bentuk intimasi lain atau membuatnya sulit menikmati rangsangan normal. Kedua, penurunan sensitivitas. Jika getaran atau stimulasi yang digunakan terlalu kuat dan terlalu sering, saraf-saraf di area genital dapat menjadi kurang sensitif. Akibatnya, sensasi normal bisa terasa kurang memuaskan. Ketiga, resiko iritasi atau luka. Penggunaan yang terlalu sering, terlalu kuat, atau tanpa pelumas yang cukup bisa menyebabkan iritasi, lecet, bahkan luka pada dinding vagina. Saya menekankan bahwa yang paling penting adalah keseimbangan. Alat bantu seks adalah alat, bukan kebutuhan utama. Ia bisa menjadi teman eksplorasi, tapi bukan sesuatu yang mendominasi hidup. Yang utama adalah kesehatan, kenyamanan, dan kendali diri. Ibu Tina mengangguk-angguk. "Jadi, saya jadi lebih mengerti sekarang, Dok. Selama ini saya takut, karena tidak ada tempat bertanya." Saya tersenyum. "Dan saya senang Ibu bertanya.
Justru dengan bertanya, ibu sudah melangkah untuk menjaga kesehatan diri. Saya pun memberikan beberapa cara untuk menyeimbangkan hasrat seksual agar tidak meluap berlebihan. Pertama, olahraga teratur. Olahraga dapat melepaskan endorfin, hormon bahagia yang membantu menstabilkan suasana hati dan menyalurkan energi seksual secara sehat. Senam lansia yang ibu ikuti itu bagus sekali. Bisa ditambah dengan jalan pagi atau berenang. Jelas saya. Kedua, aktivitas sosial. Rasa kesepian seringkali memperkuat hasrat yang tidak tersalurkan. Dengan memperbanyak waktu bersama teman, ikut komunitas, atau menghadiri kegiatan sosial atau keagamaan, perasaan itu bisa berkurang. Ketiga, menekuni hobi yang menyenangkan. Mulai dari berkebun, merajut, memasak, melukis, hingga membaca, semua itu bisa membantu mengalihkan energi dengan cara yang positif. Saya menutup dengan kalimat, intinya Bu, alat bantu seks bukan satu-satunya cara untuk menyalurkan hasrat. Ia hanyalah salah satu pilihan yang sehat jika digunakan dengan bijak. Ibu Tina tersenyum lega. Rasanya seperti dapat pencerahan, Dok. Setelah pembahasan mengenai manfaat dan resiko penggunaan alat bantu seks, suasana percakapan kami menjadi lebih tenang dan penuh pemahaman. Ibu Tina terlihat jauh lebih lega, meskipun masih ada sisa-sisa rasa malu yang muncul sesekali di wajahnya. Namun kali ini, rasa malu itu sudah tidak lagi disertai ketakutan, melainkan hanya refleks dari kebiasaan budaya yang selama puluhan tahun menempatkan seksualitas lansia sebagai sesuatu yang tabu. Saya melanjutkan penjelasan dengan suara lembut namun jelas, agar seluruh pemirsa yang menonton bisa menangkap inti pesannya. Ibu, kesehatan seksual itu bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan. Sama seperti kita menjaga jantung, tulang, dan tekanan darah, area ini juga membutuhkan perhatian. Bedanya, pembahasannya sering dianggap memalukan, padahal sebenarnya sangat wajar. Ibu Tina mengangguk perlahan. Benar, Dok. Rasanya dari dulu tidak pernah ada yang mengajarkan hal-hal seperti ini. Kalau bicara soal perempuan dan seks, biasanya orang langsung menganggap itu hal negatif. Saya setuju, jawab saya. Namun sekarang, semakin banyak penelitian dan edukasi yang menunjukkan bahwa seksualitas bukan hanya milik anak muda. Para lansia juga memiliki hak untuk merasakan kenyamanan dan kesehatan dalam aspek ini. Saya lalu memperluas pembahasan agar tidak hanya fokus pada alat bantu seks saja. Saya menjelaskan bahwa menurut data kesehatan reproduksi, banyak wanita berusia 50 tahun ke atas mengalami perubahan fisiologis akibat menopause, mulai dari kekeringan vagina, menurunnya hormon estrogen, hingga berkurangnya sensitivitas. Kondisi-kondisi ini dapat membuat hubungan seksual tradisional menjadi tidak nyaman, bahkan menyakitkan. Disinilah peran alat bantu seks menjadi salah satu solusi. Tidak selalu digunakan untuk mencapai kepuasan, tapi juga untuk menjaga fleksibilitas jaringan, merangsang aliran darah, hingga membantu merawat otot panggul. Saya menambahkan, menggunakan alat bantu seks tidak berarti seseorang berperilaku aneh atau kehilangan moral. Ini adalah bagian dari perawatan diri. Ibu Tina tampak tersenyum kecil. Tampaknya ia mulai benar-benar menerima sudut pandang baru ini. Tips keselamatan tambahan. Saya kembali memperkuat beberapa poin agar aman digunakan oleh perempuan lansia. Gunakan pelumas berbasis air secara rutin, bukan hanya ketika terasa kering. Pelumas membantu mencegah iritasi dan menjaga kenyamanan. Hindari alat yang terlalu besar atau bertekstur kasar, terutama jika belum pernah digunakan sebelumnya. Bentuk yang sederhana lebih aman. Perhatikan kondisi alat setelah pemakaian berkali-kali. Jika ada goresan, retak, atau perubahan tekstur, hentikan penggunaan. Jangan gunakan alat yang tidak dirancang untuk aktivitas seksual. Misalnya benda sehari-hari. Ini sangat berbahaya karena bahan dan bentuknya tidak aman.
Gunakan kondom jika alat berbahan berpori. Beberapa bahan murah memiliki pori-pori mikro yang bisa menyimpan bakteri. Saya menekankan kalimat penting. Keselamatan harus menjadi prioritas. Jangan pernah mengorbankan kesehatan demi rasa ingin tahu ya, Bu. Ibu Tina mengangguk antusias. Dampak emosional dan psikologis. Setelah membahas sisi fisik, saya juga membahas dampak emosional. Sebenarnya banyak perempuan yang diam-diam merasa bersalah setelah menggunakan alat bantu seks. Ada yang takut dosa, takut dihakimi, atau merasa itu tidak pantas untuk usia mereka. Padahal, selama dilakukan secara pribadi dan aman, tidak ada yang salah. Ibu Tina menghela nafas panjang. Iya dok, itu yang saya rasakan. Saya menjelaskan bahwa banyak perempuan lansia merasa kesepian setelah pasangan meninggal atau setelah anak-anak dewasa dan sibuk dengan kehidupan masing-masing. Dalam kesunyian itu, tubuh tetap memiliki bahasa dan kebutuhan yang tidak bisa dibohongi. Kebutuhan itu bukan hanya biologis, tetapi juga psikologis. Rasa ingin merasa dicintai, dihargai, dan hidup sebagai seorang perempuan. Jadi wajar jika tubuh masih merespon rangsangan atau merasa punya hasrat. Hasrat itu tidak otomatis hilang hanya karena usia bertambah, ujar saya. Menjaga kesehatan secara menyeluruh. Saya juga menekankan bahwa kesehatan seksual harus dilihat dalam konteks keseluruhan. Selain olahraga dan aktivitas sosial, ada juga hal-hal lain yang dapat membantu menyeimbangkan energi dan emosi. Meditasi ringan sebelum tidur, latihan pernafasan, tidur yang cukup, makan makanan bergizi, menghindari stres berlebih. Semua itu akan membantu ibu mengelola emosi dan energi, termasuk hasrat seksual, sehingga semuanya berjalan seimbang. Setelah mendengar penjelasan panjang ini, Ibu Tina tersenyum lebar. Rasanya seperti terbuka jendela baru, Dok. Banyak hal yang tidak pernah saya pahami sebelumnya. Saya membalas, justru itu, Bu, pengetahuan bisa mengurangi ketakutan dan rasa malu. Ia kemudian berkata, jadi saya tidak merasa sendiri lagi. Ternyata apa yang saya rasakan itu normal. Saya mengangguk. Betul sekali, tidak ada yang aneh. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga kesehatan, keselamatan, dan keseimbangan hidup. Setelah pembahasan panjang tentang kesehatan seksual, manfaat, resiko, hingga aspek emosional, saya merasa penting untuk menutup percakapan dengan penegasan akhir mengenai bagaimana seorang perempuan lansia seperti Ibu Tina dapat menjalani hidup dengan penuh kendali dan cinta terhadap dirinya sendiri. Ibu Tina menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya tampak lebih tenang, bahkan jauh lebih percaya diri dibanding saat pertama datang. Dok, katanya, saya benar-benar baru tahu semua ini. Saya pikir yang saya rasakan itu aneh, tapi ternyata wajar. Saya tersenyum hangat. Betul sekali, Bu. Tidak ada yang aneh. Setiap perempuan berhak merasakan tubuhnya sendiri, memahami kebutuhannya, dan hidup dengan rasa nyaman. Saya kemudian menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa banyak perempuan lansia merasa bingung adalah karena pendidikan seksual di masa lalu sangat minim, apalagi bagi perempuan. Pembicaraan tentang tubuh selalu dibatasi, dianggap memalukan, dan hanya boleh dibicarakan dalam konteks pernikahan. Padahal, saya melanjutkan, seksualitas bukan hanya soal hubungan dengan pasangan. Seksualitas mencakup kedekatan, kehangatan, kepuasan pribadi, dan kesehatan fisik maupun mental. Ibu Tina mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca, namun bukan karena sedih, lebih seperti rasa lega yang akhirnya mendapatkan penjelasan setelah bertahun-tahun memendam pertanyaan. Kalau saja saya tahu semua ini dari dulu, katanya pelan, mungkin saya tidak akan terlalu takut atau merasa berdosa. Saya menepukkan tangan ke atas meja dengan lembut. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang Ibu tahu, tidak ada kata terlambat untuk belajar tentang tubuh sendiri. Saya menjelaskan bahwa banyak perempuan berusia di atas 50 justru sedang berada pada masa emas mereka dari sisi kedewasaan emosional. Mereka sudah banyak melewati masa sulit, membesarkan anak,
kehilangan pasangan, bekerja keras, dan menjalani berbagai peran. Usia ini justru sering menjadi usia yang paling matang, ujar saya. Dan rasa memiliki hasrat itu tanda bahwa tubuh ibu masih hidup, masih merespons, masih sehat. Saya juga menekankan pentingnya self-love, terutama setelah seorang perempuan melalui fase kehilangan atau kesepian. Banyak yang mengabaikan kebutuhan diri karena terlalu lama berperan sebagai ibu, istri, atau pengurus rumah tangga, sampai lupa menjadi dirinya sendiri. Sekarang saatnya ibu mulai memeluk diri ibu sendiri, termasuk merawat tubuh, pikiran, dan perasaan. Saya memberikan kesimpulan penting yang praktis. Pilih alat dari merek terpercaya, berbahan aman seperti medical grade silikon, stainless steel berkualitas, atau kaca tempered. Jaga kebersihan dengan rutin, cuci sebelum dan sesudah penggunaan, dan simpan di tempat kering serta bersih. Gunakan pelumas berbasis air, terutama bagi perempuan menopause. Kenali batasan tubuh, jangan memaksa, dan segera hentikan jika terasa sakit. Gunakan frekuensi yang wajar, tidak sampai mengganggu kegiatan sehari-hari. Tetap lakukan aktivitas pendukung seperti olahraga, bersosialisasi, dan hobi untuk menyalurkan energi secara seimbang. Ingat bahwa alat bantu seks hanyalah alat, bukan kebutuhan utama dalam hidup. Ibu Tina mengangguk sambil tersenyum lembut. Saya merasa lebih mengerti sekarang, Dok. Saya tidak akan sembarangan lagi. Saya juga tidak akan merasa berdosa. Selama untuk kesehatan, saya akan lakukan dengan bijak. Tepat sekali, Bu. Saya kemudian menyampaikan pesan penutup bagi para pemirsa. Kepada sahabat lansia yang menonton, ingatlah bahwa kesehatan seksual adalah bagian dari kesehatan tubuh dan pikiran. Tidak perlu malu untuk bertanya, tidak perlu merasa bersalah karena memiliki kebutuhan dan hasrat. Saya menambahkan agar setiap penonton selalu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan profesional untuk masalah pribadi yang lebih dalam. Informasi ini adalah edukasi, bukan pengganti konsultasi langsung. Setiap orang punya kondisi kesehatan yang berbeda, jadi pastikan untuk tetap mendapatkan pemeriksaan yang tepat. Di akhir percakapan, Ibu Tina menggenggam kedua tangannya di pangkuan, lalu berkata dengan suara penuh ketulusan. Terima kasih banyak, Dok. Saya merasa seperti memiliki tempat untuk bercerita. Saya tidak merasa sendirian lagi. Saya menjawab, terima kasih kembali, Bu. Keberanian Ibu untuk bertanya dan berbagi cerita hari ini sangat berarti. Banyak perempuan lain mungkin mendapatkan manfaat dari kisah Ibu. Kami menutup sesi dengan senyuman hangat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan cintai tubuh Anda apa adanya.